boleh lebih bergairah lagi di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Pastinya Tuhan penuhkan kita dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Yes. Karena Dia telah bangkit dan kita percaya segala yang mustahil telah dipatahkan. Karena Dia telah melakukan suatu karya yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita percaya kita hadir di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi kita mau bawa hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Mari lebih lagi. Oh Yesus. Mari lebih lagi. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan di dalam hidup kita. Dia satu-satunya pengharapan dan keselamatan di dalam hidup kita. Mari kita pegang tangan Tuhan. Kita tersungkur di bawah kakinya. Dan kita angkat pujian dan penyembahan kita di hadapan Dia Allah yang luar biasa.
Berikan kami hidup yang baru Tuhan. Sungguh darah-Mu pulihkan hatiku. Ku akan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Lebih lagi angkat suaramu, katakan karena salib-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi. Karena salib-Mu Tuhan. Yes, kami menang saat ini Tuhan. Lebih dari pemenang Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh
Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami percaya ada sukacita yang baru Tuhan curahkan untuk setiap kami. Kami percayakan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan akan hari esok yang luar biasa di dalam Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, lebih lagi kami mau puji dan sembah Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami mau puji Engkau lewat firman-Mu, menjadi para pelaku firman-Mu, karena kami percaya itulah pujian kami yang sejati di hadapan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami lebih lagi Tuhan sungguh di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami berhadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dan kami percaya Tuhan dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. haleluya. Shalom. 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 Boleh lambaikan tangannya, lambaikan kepada kanan kirinya. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Yes, amin. Kita mau katakan ajaib Tuhan kita yang luar biasa. Kita puji Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyatakan keajaiban Tuhan, karena kita percaya akan kebangkitan Tuhan membawa berkat yang luar biasa di dalam hidup kita, membawa keselamatan untuk setiap kita. Haleluya. Segenap jiwa dan
Kita mau lebih bersuka cita lagi karena kebangkitan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau katakan gloria. Sebab Tuhan kita bangkit. Yang berikan hidup dan kemenangan untuk setiap kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Sebab yang ada kita luar biasa. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Lebih lagi kita datang, lebih lagi bawa pujian kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Yes, mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Puji dan gloria. Sekali lagi katakan, gloria. Yes, haleluya. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya Kau telah memulihkan setiap hati kami.
lewat kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, karena sungguh hanya Tuhan yang kami butuhkan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami bersuka cita karena berkat-Mu. Kami pun bersuka cita di saat mungkin keadaan sulit untuk kami Tuhan. Tapi kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Bahkan lewat kuasa kebangkitan Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Yesus. Kami percayakan kasih-Mu Tuhan, karya-Mu yang terbesar di kayu salib. Hari ini Tuhan, kami mau terlebih lagi menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami menjadi para pelaku firman Tuhan. Yesus. Yang terindah, hati yang mulia,
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih segala kemuliaan, pujian, keagungan hanya bagi Allah. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang layak disembah. Yes, Tuhan. Engkau Allah yang layak Amin, diagungkan. Yesus. Terima kasih buat kasih karunia. Glory. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Yes. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Karena itu kami datang dengan satu kerinduan yang besar untuk Engkau menjamah kami. Tuhan, jika Engkau melihat keadaan hati, pikiran, kehidupan kami waktu kami datang dari rumah, ada hal-hal yang membuat kami tertekan. Ada hal-hal yang membuat kami merasa jauh dari Tuhan. Barangkali Engkau lihat ada hal-hal yang salah dalam kehidupan kami. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan sikap hati kami, karakter rohani kami. Ada yang tidak benar dalam satu minggu ini. Ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa. Kami berseru, kami merendahkan hati kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Baharui kami dan berikan kami kelepasan. Berikan kami kemenangan. Bebaskan kami dari segala intimidasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang lemah imannya, pagi hari ini biarlah Tuhan hadir, menjamah dan menguatkan kami kembali. Jika ada di antara kami yang jauh dari Tuhan, ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan memeluk, merangkul kami kembali, sehingga kami boleh merasakan sentuhan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang sedang sakit secara jasmani, secara fisik, ya Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Kematian-Mu di atas kayu salib sudah menyembuhkan, memulihkan kami, baik secara fisik juga secara rohani. Tuhan, jika ada di antara kami yang mungkin sedang kekurangan dengan situasi-situasi yang kurang kondusif pada akhir-akhir ini, membuat kami tertekan dengan kehidupan ekonomi kami, ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang sudah berjanji itu akan menepati janji-janji-Mu. Engkau berkata ketika kami taat kepada Engkau, ketika kami memberi, ketika kami setia, ujilah aku, maka aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Karena itu Tuhan, kami tetap pegang janji-janji Tuhan. Kami tetap hidup di atas janji-janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberi kami kemenangan melewati berbagai macam tantangan kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Engkau bersabda. Karena itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kuduskan, sucikan dia, bungkus dia kuasa darah-Mu. Dan pakai dia hanya sebagai alat-Mu. Sehingga apa saja yang dikeluarkan dari mulutnya, lidah mulutnya berkata-kata, bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, hikmat, marifat, urapan dari tempat yang tinggi, dari sorga. Biarlah menaungi dan membungkus dia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kasih salam lagi sekali lagi kiri kanan. Puji Tuhan. Salam sehat, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, Allah punya rencana yang besar bagi kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu ada di tempat ini. Ya. Saudara-saudara, harus diakui pandemik telah berjalan kurang lebih 1 tahun.
dunia yang pelan-pelan penuh kerusakan ini ya, membuat banyak di antara orang-orang yang hidup di dalamnya tidak bertahan, ya, tidak bertahan. Beberapa ya mungkin di antara kita masih mengingat teman-teman yang sudah 1 tahun ini pergi, ya, ya betul, ada yang masih jauh lebih muda dari saya, ya. Tapi saya bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini berarti Tuhan punya rencana. Rencana belum selesai, Tuhan teruskan. Amin. Dan kalau Tuhan punya rencana, Tuhan sanggup mengendalikan apapun situasinya, termasuk sakit penyakit. Ya, Tuhan pasti bisa mengendalikan. Ya, Tuhan izinkan terjadi seperti waktu maut datang ke tengah-tengah Mesir. Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan bisa mengendalikan. Yang ini boleh kena, yang ini Tuhan izinkan kena, yang ini tidak boleh kena. Karena firman Tuhan bilang ketika maut, kematian, ya, menimpa Mesir, Tuhan melalukan dari orang-orang, rumah-rumah, pintu-pintu, keluarga-keluarga rumah tangga yang percaya kepada pengorbanan darah anak domba dengan menyilangkan. Amin. Jadi Tuhan mengendalikan, ya. Amin. Karena Tuhan hadir. Amin. Jadi tidak persoalan saudara, apapun sedang terjadi, yang penting Tuhan hadir. Amin. Kalau Tuhan hadir, Tuhan bisa kendalikan. Dan jangan lupa Tuhan masih punya rencana bagi saya dan saudara. Coba katakan, Tuhan punya rencana. Amin. Kalau Tuhan punya rencana, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu. Yang penting kita menyerahkan hidup kita untuk dalam tangan Tuhan, dalam rencananya. Kalau Tuhan punya rencana, tidak ada apapun yang bisa menggagal, termasuk COVID-19 tidak bisa. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang masih harus direalisasikan. Itu keyakinan saya. Haleluya. Dan dalam keadaan seperti ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kami masih tetap melayani, ya. Saya masih melakukan pelayanan misi. Tahun lalu saya masih pergi keliling di Palu, Poso, Beteleme, Tentena sampai ke Lukbang yang naik ke pegunungan. Dan saya baru pulang. Ini baru-baru aja saya pulang dari Sulawesi Utara. Baru minggu lalu saya kembali. Dan di sana juga ada pelayanan-pelayanan. Dan puji Tuhan banyak orang yang diberkati, ya. Saya tetap hati-hati, saya tidak menganggap remeh COVID-19. Saya tetap ikut protokol kesehatan. Ya, semua saya lakukan. Saya dengan istri. Tetapi saya percaya juga kalau kita sudah melakukan itu, selebihnya Tuhan yang menolong, ya. Ya, dan puji Tuhan aman, ya, sampai hari ini aman dan seterusnya pasti aman. Saya percaya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan langsung aja membaca di dalam surat Petrus yang pertama. Ini cocok dengan nama Pak Gembala di tempat ini, ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita akan baca 1 Petrus ayat pasal kedua, ayat 19 hingga ayat 25. Mari kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri. Ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-25. Sudah dapat? Sudah? Mari kita baca sama-sama bergantian, ya. Atau sama-sama sekaligus saja. Mulai ayat 19, 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin.
ayat teks yang saya akan ambil, silakan duduk kembali. Saya akan ambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, ia sendiri, Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudara-saudara, ayat ini ayat yang cukup terkenal karena ini menjadi ayat yang kita pakai untuk menyebut di dalam doa-doa kita. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh, begitu ya. Ya, seringkali dipakai begitu. Dan banyak ayat-ayat lain, tapi ini seringkali dikutip sebagai hamba Tuhan, betul ya. Namun ayat ini juga menjadi ayat yang kontroversial, tergantung aliran gerejanya, aliran teologinya. Karena beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilur itu bukan berbicara sembuh secara physically, tapi secara spiritual. Ya, secara spiritual, ya. Jadi seringkali saya pernah mendengar khotbah seorang pendeta yang sangat besar, cukup terkenal, ya sampai sekarang masih hidup. Dia bilang salah sekali orang karismatik mengambil ayat ini dan berkata oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, sebab yang dimaksud dengan bilur-bilur sembuh itu bukan secara fisik, tapi secara rohani. Bilang begitu ya. Saya mendengar seperti itu. Tetapi saudara-saudara, saya menyetujui bahwa sebenarnya ayat ini berbicara bahwa kesembuhan yang spiritual itu yang utama, dan kesembuhan spiritual rohani kita akan diikuti dengan kesembuhan secara fisik. Amin. 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 Karena ayat ini sebenarnya dikutip oleh Rasul Petrus, mengutip Yesaya, Nabi Yesaya yang berbicara tentang oleh bilur-bilur karena salib Kristus kamu telah disembuhkan, kamu telah dipulihkan, kamu telah diubahkan. Ya, nah tema pagi hari ini yang diminta yaitu kuasa salib Kristus mengubahkan segalanya. Segalanya. Semuanya. Ya, berarti di dalamnya bukan hanya secara fisik, tapi kita tetap berdosa. Ya. Secara fisik sembuh, tapi secara rohani banyak orang Kristen seperti itu, ya. Secara fisik sembuh tapi tidak mengalami perubahan. Ya, saya mendoakan banyak orang kanker, banyak orang yang sakit, orang lumpuh berjalan, ya, orang bisu. Saya pernah berdoa orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, ya. Orang yang sudah divonis akan mati hidup. Bahkan saya pernah mendoakan ibu-ibu yang sudah di meja operasi yang dokter bilang tinggal pilih Bapak mau ibunya atau ayah atau anaknya di meja operasi di Saint Carolus. Saya bilang tidak, dua-duanya selamat. Ya, kalau dokter bilang begitu, tapi di firman Tuhan bilang dua-duanya selamat karena ibunya itu lagi di meja operasi dan harus disesar, sementara ibunya sedang kena demam berdarah, sedang begitu. Bagaimana mungkin? Sedangkan bayi dalam kandungannya sudah mesti lahir. Sedangkan kalau dia ngeden itu akan membuat, kalau dia kontraksi atau kemudian dia akan memaksa, maka itu akan pecah pembuluh-pembuluh darah seperti dia tadi kena DBD. Dokter bilang harus dioperasi, tapi resikonya ibunya mungkin meninggal. Dia tinggal pilih, dia katakan kepada suaminya, ibu atau anak yang Bapak mau. Tapi puji Tuhan ketika kami ditelepon, kami pergi ke sana sekitar jam-jam 11 malam mendoakan dan sembuh ibunya, anaknya lahir normal, ibunya juga lahir selamat dan melahirkan selamat. Dan puji Tuhan, anak itu akhirnya walaupun mereka tinggalnya jauh di luar kota, mereka serahkan anak itu di tempat kami, ya, karena mereka tahu ini anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kemudian disambung dengan ayat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, berkaitan dengan tema, ya, melalui kuasa salib Kristus
mengalami perubahan segalanya. Ya, kuasa salib Kristus mengubahkan segalanya. Kemudian saya merenungkan saudara, kira-kira apa maksud firman Tuhan ini? Sebenarnya ketika saya merenungkan tentang salib Kristus atau kayunya itu salib biasa aja. Salib biasa, ya. Kalau saudara lihat yang digambar di samping ibu pendeta atau ibu gembala itu salib, kayu biasa. Dan salib tersebut, salib itu juga menyalib dua orang yang sama, ya. Yang bernama Yesus Barabas, yang satu di sebelah. Oh bukan. Ada dua penyamun, ya, salib yang sama. Dan salib itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Itu hanya sebatang kayu atau dua batang kayu, dan salib itu adalah merupakan kutukan karena pada zaman Romawi orang-orang yang kehilangan penghormatan karena dia budak, atau orang telah berbuat kejahatan karena pembunuhan atau pemberontakan terhadap pemerintah, kehilangan kehormatan dan dipakukan di atas kayu salib. Jadi kayu salib itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa sebenarnya. Yang menjadi berarti adalah karya Yesus Kristus. Tindakan atau ketika Kristus memberi dirinya untuk dipakukan di atas kayu salib, itulah yang menjadi karya yang luar biasa besar untuk mengubahkan kehidupan kita. Karya yang mengubahkan, ya, karya yang merubah, karya yang memulihkan, karya yang menyembuhkan. Pertanyaan saya ialah, bertahun-tahun ada banyak orang Kristen sudah percaya kepada Yesus tapi hidup mereka tidak berubah. Banyak saudara-saudara ya masih kurang setia ke gereja. Kalau lagi sakit baru minta didoakan gembala. Setelah gembala datang ke rumah, doakan sembuh, pulih, sehat kembali. Yang tadinya gak bisa jalan berjalan, yang tadinya bengkak sebelah kemudian bengkaknya hilang, yang tadinya stroke kemudian normal kembali. Tapi lama-lama dia gak setia lagi, karakternya gak berubah. Betul tidak? Banyak, termasuk saya dan saudara mungkin masih suka marah, ya, masih suka mengikuti kedagingan kita, memberontak, ngambek kepada Tuhan, ngambek sama gembala, ya, tidak setia, tidak ikut schedule, tidak ikut jadwal. Dan kadang-kadang kita hanya cari Tuhan pada hari-hari di mana kita rasa ada kebutuhan dari kita. Sebab sebenarnya Tuhan ingin mengubah totalitas kehidupan kita, menyembuhkan dan memulihkan kita, bukan hanya secara materi atau fisik saja, tapi seluruhnya. Amin. Ya. Dan kita akan lanjut ya ayat ini. Jadi di sini dikatakan ia sendiri telah menghakimi, ia sendiri telah memikul, bukan menghakimi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Baik saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus ketika dia ada di Roma. Dan ditujukan untuk orang-orang percaya yang tersebar di luar Yerusalem, di Asia Kecil. Ada banyak kota-kota ya, Korintus, Efesus, Antioquia, dan yang sedang menderita karena dianiaya. Dan Rasul Petrus menuliskan ini sekitar tahun 60-an Masehi. Ya, 30 tahun setelah Kristus mati di atas kayu salib. Dan orang-orang sedang menderita. Rasul Petrus pun akhirnya akan mati di kota Roma setelah dia menuliskan dengan disalib terbalik. Dan dari 12 rasul ditambah Paulus hampir semua mati karena menderita, martir, ya, menderita, mati dibunuh, mati dianiaya, ada yang digoreng, ada yang ditarik oleh kuda sehingga tubuhnya terbelah dua. Petrus disalib terbalik, ada yang disiram aspal. Hanya Yohanes Pembaptis yang bisa hidup sampai usia panjang. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat ini sedang dituliskan oleh Petrus ketika mereka sedang menderita pada zaman Kaisar Nero. Sekitar tahun 63, 61 sampai 65 Masehi. 30 tahun lebih setelah Yesus mati di atas kayu salib. Dan tujuan daripada Rasul Petrus, konteksnya dari ayat ini adalah memberikan mereka kekuatan supaya di dalam penderitaan itu mereka punya pengharapan. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap mempertahankan iman mereka dan kekudusan mereka untuk tetap
percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya. Itu sebabnya di tengah-tengah penderitaan seperti ini, Rasul Petrus menuliskan ayat-ayat ini. Bahwa kalau kamu sedang menderita, kalau kamu sedang dalam keadaan tekanan, kalau kamu sedang merasa teraniaya, Kristus terlebih dahulu sudah dianiaya untuk kamu. Itu sebabnya ayat ini muncul. Ya, konteks luasnya. Dan tujuan dari Rasul Petrus menulis ini ialah supaya orang Kristen juga mengerti bagaimana menyikapi penderitaan. Betul. Kalau hidup senang-senang mah kita senang ke gereja, diberkati, punya mobil, punya rumah. Puji Tuhan, hari ini bisnis saya diberkati, minggu ini bisnis saya diberkati. Tapi kalau lagi ngedrop, waduh, adik saya sakit, waduh, om saya meninggal. Saudara, saya dalam tahun 2020 sampai 2021 banyak sekali menghadiri dan mengikuti baik online dan onsite upacara kedukaan. Ya, waktu saya ke Manado, ya 3 minggu saya ada di Manado. Hari pertama saya turun dengan pesawat dengan istri saya dijemput oleh seorang pendeta, pastor, gembala. Dia bilang, Pak Roy, boleh gak kita tidak usah pulang ke rumah, atau kita mampir sebentar taruh barang, kemudian kita terus ke kedukaan. Keluarga saya meninggal. Kemudian saya pergi, keluarga besar, ternyata semua saudara-saudara saya di situ. Dari mana-mana, dari Papua, dari Luwuk datang, dari pokoknya, dan berduka. Akhirnya saya bilang sama ibunya, turut berduka cita ibu, Tuhan memberi kekuatan. Dan kemudian kami pulang malam, terus kemudian ada kegiatan komsel. Di sana komselnya mulai jam 9 sampai jam 1. Ya mungkin karena kondisinya berbeda ya. Terus tidak berapa lama ibu yang menyambut saya itu 2 hari atau 3 hari kemudian yang bilang, selamat datang, masih keluarga saya, juga ikut meninggal. Jadi saudara, di masa 2020 ini hal meninggal itu menjadi lazim. Ya, tinggal kita aja kaget atau enggak gitu. Waduh, teman saya di situ meninggal. Teman saya di Ambon masih muda meninggal, gembala sidang, pernah saya khotbah di tempat dia. Teman saya yang di sini meninggal. Waduh, banyak yang meninggal. Sehingga kehidupan kita diintimidasi oleh maut. Tertekan, takut. Aduh, kalau sudah kena COVID aja gimana gitu ya. Walaupun sebenarnya orang yang kena COVID belum tentu meninggal, banyak yang sembuh, banyak yang selamat, betul? Jemaat kami ada 2, tapi sudah sembuh, sehat, sudah melayani. Dan saya terima dia setelah sudah karantina 2, setelah sembuh 2 minggu kemudian disteril atau dianggap ini, dia boleh melayani. Kita terima, kita nggak mengisolir dia. Orang sedang ketakutan, ya, belum lagi dengan vaksin ini ya. Vaksin ini juga sebenarnya di satu sisi memberi harapan, di sisi yang lain menakutkan. Karena betul Bu, betul Pak. Saya tadi malam baru ngobrol sama saya punya teman, seorang pengusaha ibu-ibu. Waduh Pak Roy, saya punya koko. Kenapa Bu koko? Koko saya orangnya sehat, nggak ada sakit, nggak ada ngeluh, kegiatannya banyak, sehat-sehat. Setelah divaksin meninggal, kena stroke. Bener, saya nggak nangkutin saudara, enggak. Tapi itu kenyataan. Baru tadi malam saya ngobrol sama beliau. Jadi kenapa ya? Jadi orang takut ya, nggak divaksin ada COVID. Iya sudah waktunya, betul. Jadi saudara-saudara, oke, maksud saya begini, dunia ini memang menakutkan, penuh penderitaan, penuh intimidasi, betul tidak? Iya kan? Dan ketika ayat ini dituliskan, konteks kecilnya, Petrus, Rasul Paulus ingin memberitahu kalau kamu menderita, itu adalah panggilan. Jadi orang Kristen harus berani menderita. Amin. Amin. Karena di sini dikatakan ayat 21, sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jangan pada waktu kita diberkati, bisnis kita lancar, dagang kita oke, ya dapat kontrak, dapat proyek, dapat tender, ya sehat, kita mengikuti Kristus. Tapi ketika kita mulai menderita, ada kehilangan, ada kedukaan, ada ketakutan, ada hal-hal yang membuat kita kemudian kehilangan kekuatan, kehilangan iman kita untuk tetap mengikut Kristus.
Saya tanya Bapak Ibu, kita bicara jujur-jujuran aja. Bapak Ibu bukan malaikat. Kalau kita berdoa belum dijawab Tuhan, kadang-kadang kita kan lemah. Kapan doa gua dijawab? Begitu kan? Jujur aja. Kalau kita kehilangan uang, ya, orang tipu kita miliaran, mobil kita disita, rumah kita dijadikan barang gadaian dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat anak-anak kita kacau, perusahaan kita di tengah-tengah situasi seperti ini kolaps, ya. Dan tambah lagi dengan corona, orang takut kemana-mana, lebih baik aman di rumah, begitu kan? Lebih aman kitanya di rumah daripada di rumah sakit atau di kuburan, begitu kan? Lebih aman di rumah. Akhirnya kemudian jujur aja, kadang-kadang iman kita terusik. Bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih menolong kami? Jujur, ya. Kalau saudara sedang menderita, pasti saudara down. Mungkin ada orang-orang yang terus terang kecewa meninggalkan Tuhan, bahkan pendeta. Kenapa saudara? Belum aniaya, ya. Orang menekan, orang membuat kita di sini sih puji Tuhan kita bisa beribadah dengan bebas, di tempat lain nggak bisa, ya. Dianiaya secara fisik, ya. Sampai sekarang di China, walaupun di China menurut informasi ada penganut Kristen ada kurang lebih 100-an sampai mendekati 200 juta, lebih banyak dari orang Indonesia. Tapi di China yang penduduknya 2,5 miliar itu penganiayaan tinggi. Orang-orang ditangkap, dipukul. Gereja-gereja tidak bisa sembarang kecuali gereja resmi, gereja pemerintah yang diakui pemerintah, didaftar, diawasi. Ya, itu sebabnya gereja yang berkembang itu kebanyakan gereja bawah tanah, underground, sembunyi-sembunyi. Ya. Saudara sedang menderita seperti ini, bagaimana kita bisa tahan? Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ayat ini dituliskan oleh Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata ketika Kristus sudah mati di atas kayu salib memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang menderita. Saudara, penderitaan Kristus itu bukan penderitaan yang enteng, saudara. Ya. Bukan. Yesus itu menderita dalam pengertian yang seluas-luas, sedalam-dalamnya. Yesus pertama kali ditangkap, ya, mengikuti prosesi yang panjang. Mulai ditangkap, dipukul, diludahi, dicambuk sampai hancur, dipasang mahkota duri, disuruh pikul salib, jalan Via Dolorosa sampai ke Golgota, Bukit Tengkorak. Dan yang paling berat, Yesus dipakukan di atas kayu salib. Penderitaan fisik yang luar biasa, penderitaan. Ditambah lagi, saudara-saudara, dosa dunia ditanggungkan di atas pundaknya. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang dikutuk, seharusnya saya dan saudara yang tidak bisa masuk surga dijauhkan dari Allah Bapa, tidak bisa diberkati, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa merasakan damai sejahtera, hidup dalam ketakutan. Orang berdosa itu hidup dalam ketakutan. Makanya kalau saudara berdosa, hidupmu takut, dalam ketakutan. Seorang polisi, komandan polisi yang kerja di Mabes, ngobrol dengan saya. Dia bilang, Pak, hidup saya bertahun-tahun dalam ketakutan. Orangnya tinggi besar, AKBP, mungkin sekarang sudah kombes ya, masih di Mabes. Jadi kadang-kadang saya masih kontak dia. Ya. Terus dalam sharing-sharing dia bilang, kenapa terjadi seperti itu? Ternyata bertahun-tahun. Istrinya polisi ya, suaminya polisi, istrinya polisi. Dia perwira, teman baik saya. Bertahun-tahun Pak, sebenarnya saya menyimpan dosa. Jadi dia punya selingkuhan, istrinya nggak tahu. Istrinya polisi loh, bisa ya polisi khianatin polisi tanpa ketahuan gitu ya. Tapi Pak, bertahun-tahun saya sembunyikan, bertahun-tahun saya hidup dalam kegelapan, saya takutan. Akhirnya saudara-saudara, dia kena penyakit lambung, satu. Kemudian stres.
Kemudian ketakutan, di mana-mana dia ketakutan. Setir mobil ketakutan, takut mati, takut tiba-tiba kolaps, takut tiba-tiba serangan. Saya ketakutan, tekanan lambungnya tinggi sampai stres, sampai jadi GERD, ya. Dan akhirnya dia harus diterapi karena dia sendirian aja takut. Padahal seorang polisi yang gagah, ada pistol di sini. Tapi takut. Saya lihat orang di jalan aja saya bisa menangis ketakutan katanya. Karena dia menyimpan dosa. Ketika orang berdosa, orang hidup dalam ketakutan. Ya. Tetapi semua itu, ya dia sudah bertobat, dia sudah dipulihkan, dia sudah mengaku ke istri dan hidup mereka dipulihkan, dan dia sudah bebas dari ketakutan itu. Sebabnya dia bisa sharing sama saya, dia bisa bersaksi. Ya. Saudara-saudara, Yesus menanggung semua itu untuk kita. Amin. Dan mengubahkan kita. Yang harus diubahkan pertama itu karakter. Betul tidak? Karakter kita itu sebabnya di sini dikatakan Yesus telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita hidup supaya kita yang telah mati terhadap dosa, karakter kita terhadap dosa yang harus diubahkan. Selama kita belum berubah atau diubahkan, ya itu seperti roda berjalan berulang-ulang. Ya harus saya akui, pergumulan seorang Kristen yang sudah puluhan tahun, bahkan seorang gembala, seorang pendeta sekalipun, itu pergumulan yang harus diubahkan itu karakter. Betul tidak? Karakter. Saya tidak tahu karakter saudara-saudara yang tahu karakter saudara. Saya tadi malam sharing dengan seorang pengusaha, dia bilang, masa gembala berantem dengan istrinya di depan jemaat, banyak istrinya, banyak jemaatnya keluar gitu ya. Saya lagi pimpin pujian, saya lagi bahasa roh, tiba-tiba istri gembala maju ke depan, ambil, bahasa rohnya salah, bahasa roh saya aja kata, gitu. Tadi malam saudara, saya baru ngobrol ya. Jadi saudara seperti itu, ya tentunya di sini tidak seperti itulah ya, masa, ya tapi seperti itulah kejadiannya. Nah saudara-saudara, karakter yang harus diubahkan. Ada banyak orang mengiring Tuhan, karakternya tidak berubah, melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Betul? Ya, pemarah ya tetap pemarah. Ya kan? Ya, pemfitnah tetap pemfitnah. Ya. Korupsi tetap korupsi. Ya. Ya, ada orang Kristen di daerah yang lain, di sini enggak ada, masih pukul istri. Saya dengar istrinya dipukul, dihajar sampai biru-biru. Ya. Saya mendapatkan satu kisah yang aneh tapi nyata. Ini cuma sharing di antara kita. Ada seorang hamba Tuhan lagi siaran, khotbah Pak, mengajar pakai, ya sekarang kan kita online ya, semua pakai smartphone ya. Kemudian dia lagi khotbah, tiba-tiba istrinya berkata kepada sesuatu kepada dia dan membuat dia marah. Dia tidak setuju, kemudian dia marah, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Karena dia tersinggung, istrinya mungkin mengganggu dia lagi sementara online. Dia lupa itu masih online. Dia lupa sampai masih online. Sehingga ada teman yang ikut dalam sharing itu berkata, Pak, tutup dulu videonya Pak. Tutup dulu video. Dia sudah marah sama istrinya. Dia lupa tutup videonya saudara. Dia lupa. Ini pendeta saudara. Pendeta juga masih manusia. Haleluya. Dia marah sama istri. Padahal masih di syuting. Dia masih, sebenarnya dia lupa bahwa dalam sharing itu masih kelihatan di situ. Sampai temannya bilang, Pak, tolong ditutup videonya dulu Pak, tutup dulu. Saudara-saudara, itulah kita. Karakter kita harus diubah. Kalau karakter kita sudah diubah, maka yang lain juga akan diubah. Kalau spiritual, rohani kita sudah disembuhkan, maka kesembuhan yang lain juga akan mengikuti. Kesembuhan secara fisikly, amin. Kesembuhan secara ekonomi, kesembuhan secara finansial, kesembuhan secara sosial. Kita akan berteman dengan banyak orang, kita tidak berbuat masalah di mana-mana, kita bukan troublemaker, pembuat masalah. Ya, kita tidak akan bergosip, kita tidak akan marah, kita tidak akan mudah untuk mengintimidasi orang lain atau menjelekan, mendiskreditkan orang lain. Kita tidak akan punya pikiran-pikiran yang negatif. Saudara, persoalan pertama dalam kehidupan orang Kristen, kita jujur aja, pikiran positif kadang-kadang dikalahkan
oleh perasaan-perasaan negatif. Banyak dugaan kita, wah ini begini, ini ternyata salah. Tiap hari kita bergumul dengan hal ini. Ini yang harus diubahkan. Amin. Ini harus diubahkan saudara-saudara. Kalau soal saudara sudah selamat, memang sudah selamat. Karena Kristus sudah menanggung dosa kita. Sudah selamat. Kita kalau saudara mati masuk surga, pasti masuk surga, enggak usah khawatir. Saudara pasti diberkati, diberkati pasti. Kalau saudara rajin bekerja, betul, rajin berusaha, Tuhan pasti berkati, apalagi rajin ibadah, tambah bonus. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka semuanya yang ada itu sudah akan ditambahkan. Tidak usah khawatir. Persoalannya, orang yang sudah selamat, orang yang sudah menjadi Kristen, orang yang sudah diberkati, kadang-kadang karakternya belum berubah secara total. Khususnya ketika mengalami tekanan atau penderitaan. Haleluya. Ya, saya dengar kemarin satu hal yang sedih. Saya tanya sama seorang bapak, Pak kok, karena kami ada doa subuh jam 5 di gereja. Mana? Kemarin kok, tadi pagi kok gak datang doa subuh. Wah, saya sudah bangun sebenarnya Pak jam 4. Karena hujan-hujan katanya, saya bangunin istri. Ayo kita pergi berdoa. Ah malas. Karena istri bilang malas, saya tidur Pak. Istri saya juga ini kita bangun kesiangan. Nah berdoa malas. Tapi kalau cari berkat, cari sembuh, padahal istrinya itu baru saja kena stroke sebelah dan saya berdoakan sudah sembuh. Tapi berdoa malas. Gimana kalau Tuhan malas jawab doa kita? Karakter kita belum berubah. Kita mau yang enaknya doang. Itu sebabnya Tuhan bilang, ketika Tuhan Yesus menanggung dosa kita, Dia dicaci maki, Dia menderita. Saudara-saudara, kita harus mengikuti teladannya. Amin. Coba katakan kiri kanan, ikutin dong teladan penderitaan Kristus. Amin. Kalau disuruh datang ke gereja seminggu 2-3 kali mah itu belum apa-apa. Latihan ya, shoot. Kalau kami itu banyak latihan berjam-jam. Untuk syuting 1 jam saja. Latihan berulang-ulang. Memberi persembahan, bayar perpuluhan, datang ke gereja, bangun pagi untuk doa, puasa, itu belum apa-apa. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah memberi teladan untuk saya dan saudara. Dan ingat saudara-saudara, kita harus mati terhadap dosa kita dan berubah totalitas hidup kita, baik secara spiritual dan juga secara material. Amin. Harus berubah. Itu sebabnya Tuhan bilang ketika kita sudah diubahkan oleh Kristus, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, segala penyakit rohani, karakter yang buruk, yang suka fitnah, marah, benci, gosip, malas, dan lain sebagainya, pukul istri, tidak mau kerja dan sebagainya, pesimis, itu akan diubahkan karakter kita sehingga yang lain ikut disembuhkan. Amin. Nah saudara-saudara yang terakhir saudara, nah pertanyaan apa yang Yesus teladankan supaya kita bisa diubahkan? Karena kita ikut menderita. Yesus memberi teladan. Firman Tuhan tadi bilang begitu. Kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita sedang mengikuti jejak penderitaan Kristus. Rasul Petrus mau kasih tahu, walaupun kamu dibunuh, dianiaya, disiksa, tidak bisa beribadah, dikejar-kejar. Pada waktu itu orang Kristen di Roma dibakar, ya. Dan tahu nggak saudara, kepala mereka dicelup, badan mereka dicelup di aspal, mereka diikat supaya ada shock terapi bagi orang Kristen. Baru dibakar jadi obor. Kenapa? Kaisar Nero waktu itu ingin memberi shock terapi karena dia benci sama orang Kristen. Kenapa dia benci sama orang Kristen? Karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah dewa, tidak mau ikut kepada peraturan-peraturan pemerintah Romawi pada waktu misalnya recruiting tentara. Orang Kristen menolak karena itu membunuh. Jadi dia benci sama orang Kristen. Pada puncaknya juga ialah pembunuhan seorang yang bernama martir Polikarpus. Polikarpus itu ditangkap, dianiaya. Kemudian ketika dia kejar-kejar, Polikarpus itu melarikan diri. Satu kali waktu dia terjebak dalam satu rumah. Tentara Romawi menangkap dia. Dia bilang kepada orang rumah, udah enggak apa-apa, buka aja pintunya, ajak mereka masuk.
Dan kemudian ketika masuk dikasih makan udah. Dia bilang sama komandannya, komandan, kasih waktu saya 1 jam untuk berdoa. Nah, dia berdoa, kemudian dia dibawa. Nah, karena komandannya lihat ini Polikarpus baik, dia bilang, udah Pak Polikarpus, udah, kutuk aja kekristenan, kutuki Kristen, orang-orang Kristen, kemudian sembahlah kaisar, apa salahnya nunduk kepada kaisar. Polikarpus bilang, kamu sudah tahu apa yang harus saya jawab kalau kamu bertanya seperti itu. Dan kemudian dia dibawa di gubernur, dan kemudian akhirnya dibawa ke raja, diberi kesempatan Polikarpus, ya. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 70 Masehi, sebelum 70 Masehi, ya. Kemudian ditanyakan, Polikarpus diberi kesempatan terakhir karena kamu orang baik, udah, untuk menyelamatkan nyawamu, kutuki orang-orang Kristen, sembahlah kaisar, akuilah dia. Polikarpus menjawab, saya usia 86 tahun, dan selama 86 tahun Kristus tidak pernah merugikan saya. Masakan saya di hari terakhir saya mau menyangkali dia. Kemudian dia berkata begitu, dia diikat, ditaruh di tiang, disirami aspal, minyak, dibakar, tapi tidak mati. Dia tetap tidak mati, ya. Dan ketika dia dibakar tidak mati, seorang prajurit menusukkan pedangnya dan kemudian dia mati. Dia bilang 86 tahun saya mengikut Kristus, Kristus tidak pernah merugikan dan meninggalkan saya. Masa di akhir hidup saya harus meninggalkan dia? Saudara-saudara, karena Polikarpus telah mengalami perubahan karakter, walaupun penderitaan, dia tetap bertahan. Saudara-saudara, perubahan menurut saya, menurut firman Tuhan ini, ketika saya mencermati, itu bukan perubahan saudara dari tidak selamat menjadi selamat. Sekarang kita sudah selamat, betul tidak? Dari tidak diberkati menjadi berkati. Sekarang saudara sudah diberkati. Buktinya ketika saudara tampil atau saudara di sini, semua itu tanda Tuhan berkati. Kalau ditanya saudara diberkati, diberi umur panjang, kepastian keselamatan, pasti masuk surga. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa orang beribadah? Kan pengen masuk surga, iya kan? Dan supaya diberkati, di mana agama pun diberkati. Itu sudah menjadi milik kita. Persoalan saya itu bukan itu, adalah berubah gak karakter kita. Seringkali di gereja itu yang menjadi masalah ketika orang-orang yang sudah puluhan tahun tapi tidak berubah karakternya, Pak. Ya, tapi di sini nggak ada yang seperti itu, atau nggak ada yang ngaku. Di tempat saya banyak, ya. Karena saya lihat sudah lama, tapi kok nggak berubah karakternya. Dia jalan di jalan yang sama, tidak maju-maju. Saudara-saudara, kita harus ikuti teladan Kristus yang mengubah, menyembuhkan, memulihkan, dan membuat kita tahan terhadap penderitaan. Nah, Kristus meneladani ada 3 hal sebenarnya. Pertama, Kristus itu menanggung penderitaan, mau disalib, ya, karena dia mampu menyangkal diri. Ya, jadi saudara, kalau saudara berubah, karakter saudara diubah, saudara pasti mampu menyangkal diri. Saudara, Petrus janji tok. Petrus, ya, bukan Pak Petrus Ariandi, bukan. Petrus bilang, kalau yang lain-lain meninggalkan engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak, aku akan mati bersama engkau. Betul? Petrus bilang begitu. Saudara mungkin juga bilang, Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, saya mau rajin ibadah, yang penting Tuhan berkati, saya mau memberi semuanya untuk engkau, saya mau melayani. Saudara mungkin seperti Petrus, omong tok, ya. Petrus baru omong gitu, Tuhan bilang, anak domba Allah akan dianiaya dan akan diserahkan, dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus bilang, tidak, engkau tidak boleh mati. Kalau engkau diapa-apakan, saya orang pertama. Dan memang dia buktikan dengan kemampuannya. Ketika Yesus ditangkap, dia bertindak, dia memotong imam besar punya telinga. Betul ya? Tapi ketika Petrus ditanya, saudara, 3 kali, dia tidak, betul, dia menyangkal. Pertama, wanita yang nanya, oh, aku enggak kenal orang itu. Iya kan? Yang kedua, kamu ini yang bagiannya kelompok Kristus itu kan? Oh enggak. Bahkan dia mengutuk. Kemudian yang ketiga, dia bersumpah sambil mengutuk. Bukan, saya tidak ikut itu. Petrus tidak mampu menyangkal dirinya. Tidak bisa menyangkal dirinya, tapi dia menyangkali Kristus. Kadang-kadang kita demikian, tidak bisa sangkal diri. Menyangkal diri itu artinya meninggalkan kedagingan. Ketika Petrus terancam, kamu mau mati atau mau hidup?
Dia memilih untuk menyangkali Kristus. Kadang-kadang kita juga demikian, karakter kita nggak diubahkan. Kalau sudah berkaitan dengan kedagingan, kita tidak mau menyangkal diri, nggak mau rugi, nggak mau beri persembahan. Kalau perpuluhan gede, waduh gede amat, sayang amat diberi ke gereja, gitu ya. Ada begitu Bu, ya di tempat lain. Aduh ini sudah kebanyakan, udah KKA ikut, udah youth ikut, udah sekolah minggu ngajar, udah ibadah 1-2 worship leader atau pemain musik. Aduh enggak Om, saya pray dulu. Pray dulu. Kalau Tuhan pray sama saudara gimana? Ya seperti saya bilang tadi, malas karena hujan, tidak bisa bangun pagi ke gereja. Betul tidak? Apalagi gereja pagi seperti ini. Kalau saya 2 pagi, pergumulan saya itu penyangkalan diri saya. Karena bayangin Bapak Ibu, saya tidurnya pulangnya malam. Kadang-kadang masih baca-baca, kadang-kadang masih mendoakan orang lain, kadang-kadang susah tidur. Terus tidur jam 2, tapi jam 4 sudah mesti bangun 2 pagi. Hujan, kalau hujan dingin kan enaknya tidur. Saya bilang sama istri saya, bangun mah, udah 4:30, atau sudah jam 4. Dan itu bisa dilakukan sudah bertahun-tahun. Itu penyangkalan diri saudara. Betul? Kehidupan kita, karakter yang harus kita minta diubahkan itu penyangkalan diri, itu yang pertama. Kedua, pengorbanan diri. Kristus tidak bersalah, dia orang benar. Waktu Yudas tahu Yesus mau disalib, Yudas bilang, ini gua kembalikan duit 30 keping perak. Saya telah bersalah karena tidak ada kesalahan orang itu orang benar. Iya kan? Kemudian ketika Yesus di hadapan Pilatus tahu Yesus benar, istrinya bilang, Pak, saya bermimpi tadi malam orang ini dibebaskan karena dia orang benar. Pilatus saja tahu orang benar. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, komandan pasukan dan pengamen bilang ini adalah orang benar. Tapi kenapa dijadikan tidak benar? Itu pengorbanan. Kalau kita mah dijadikan tidak benar, wow. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada dia menghakimi dengan adil. Saudara, maaf, pernah nggak dicaci maki? Rasanya gimana? Saya yakin kalau saudara dicaci maki, saudara balas caci maki. Bodoh lo, bulu yang bodoh, nyetir kagak tahu, nyenggol mobil gua, situ rasanya benar. Betul ya. Disalib, awas lu ya, kutu lu. Ya, di sini mah nggak ada, di Jakarta banyak yang seperti itu. Itu satu pengorbanan saudara, penyangkalan diri. Yesus menyangkal diri, Yesus berkorban. Dicaci maki, diludahi, dipukuli, ya disalib. Yesus bilang, Petrus sarungkan pedangmu, kalau aku mau 12 pasukan malaikat bisa turun datang membela saya. Tapi Tuhan menyangkal dirinya. Tuhan bisa bilang, saya Tuhan, saya hebat, saya gini aja mati lu. Tapi Tuhan tidak mau memakai itu. Dia mengorbankan diri. Nah, saudara, ini teladan yang harus kita ikuti di tengah penderitaan. Sangkali dirimu, ya, berkorban. Gereja perlu orang-orang yang mau berkorban. Korban waktu, korban uang, korban tenaga, maka gereja itu akan hidup. Gereja tidak akan hidup kalau orang-orang tidak mau berkorban. Males, nyanyi aja disuruh angkat tangan cuma setengah tiang, padahal disuruh angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo angkat tangan, bersorak, melompat. Ayo angkat lebih tinggi lagi. Males kita. Gua nggak biasa. Korban kebiasaan, saudara. Ketika kita berubah, karakter kita berubah, Tuhan meminta kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru kerajaan sorga. Termasuk menyembah Tuhan. Ada orang kan yang nggak bisa melompat-lompat. Glory. Saya waktu pertama kali juga, saudara, nggak biasa. Saya lompat-lompat, tapi ya kalau memang momentumnya di situ kebanyakan orang muda, misalkan gitu ya, harus melompat. Saya mau lompat, tapi kalau orang tua saya nggak ajak melompat. Keseleo, saudara. Ya. Jadi saudara, ada banyak yang harus kita pelajari, karakter kita harus diubah. Dan yang terakhir, ketaatan. Ketaatan, saudara. Kristus mengubah supaya kita taat. Itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Petrus juga mau tekankan di sini, walaupun kamu menderita seperti Kristus, ya, kita juga harus menderita dalam ketaatan. Coba baca pasal 4 ya, ayat 1.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau saudara mau diubahkan, saudara sudah selamat, pasti masuk surga. Saudara sudah diberkati, hidupmu sudah diubahkan. Tapi karakter kita perlu diubahkan. Dan perubahan karakter kita mengikuti teladan Kristus jika kita mengikuti teladannya secara sempurna. Yaitu mau menyangkal diri, mau berkorban, dan taat. Amin. Ketika ini ada di dalam kehidupan orang percaya, mereka akan mengalami kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Ya, ini paling susah perubahan karakter. Paling susah. Nah, kalau kita telah mengalami ini, baru ayat 3, ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, sekarang kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ketika kita kembali kepada Kristus, maka semuanya akan dipulihkan. Itulah pengertian ayat tadi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah dipulihkan. Kata sembuh itu ada dua kata. Terapi dalam bahasa Yunani, sama ada satu kata ayomai kalau nggak salah. Itu artinya kita dipulihkan, disembuhkan. Haleluya. Kalau saudara mengalami ini, saudara, saya percaya kita akan seperti Kristus. Karena Tuhan meninggalkan teladan kita bukan saja teladan untuk hidup dimuliakan, tapi kita dipanggil untuk menderita. Karena Kristus telah meninggalkan teladan bagimu supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara, jangan khawatir. Orang yang menderita akan dimuliakan Tuhan. Di dalam Filipi dikatakan karena Kristus rela menjadi manusia dalam keadaan manusia, dia mati di kayu salib, maka Allah mempermuliakan dia, sangat meninggikan dia. Amin. Kalau saudara diubahkan karakter saudara, saudara mau menyangkali diri saudara, saudara rela berkorban, dan saudara taat melewati masa-masa yang sulit, tetap setia ke gereja, setiap melayani, setiap memberi, setiap beribadah, setiap baca firman, setiap berdoa, maka ada waktu di mana Tuhan akan mempermuliakan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon maaf kalau waktunya agak panjang. Saya berdoa, saudara, supaya kehidupan karakter kita diubahkan. Itu yang paling penting. Kalau yang lain-lain mah sudah pasti. Selamat pasti diberkati pasti. Tapi kadang-kadang karakter yang harus diubahkan. Kalau karakter kita diubahkan, yang lain. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkatlah tangan kananmu. Ya Tuhan, seperti Tuhan memberi teladan dan kami harus mengikuti jejak-Mu. Tolong kami agar bisa menyangkal diri kami sendiri. Tolong agar kami mau berkorban sebagaimana Tuhan berkorban. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Kesukaran, maut, intimidasi, tidak kondusif. Keadaan yang berat yang melanda seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kami mau tetap taat kepada firman-Mu, tetap taat melayani Engkau, tetap taat dalam visi yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak mau mundur walaupun keadaan berat. Tapi Tuhan, tolong kami agar pikiran kami diubahkan, karakter kami diubahkan, sehingga sikap kami di hadapan Tuhan berkenan. Engkau sudah mati di atas kayu salib, Engkau dicaci maki, Engkau dianiaya, Engkau dijadikan berdosa walaupun tidak berdosa untuk kami. Engkau menderita Tuhan. Biarlah kami juga mau mengambil dalam penderitaan yang pernah Engkau alami. Kami mau tetap setia Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah hadir. Biarlah mereka akan tetap hadir dalam ibadah-ibadah ini. Minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, bahkan tahun-tahun hidup mereka akan setia di rumah Tuhan. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, dagang mereka, bisnis profesi mereka. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus saya lepaskan kesembuhan. Kesembuhan secara spiritual, kesembuhan secara jasmani, dan kesembuhan secara finansial. Dan mereka akan terus tertanam di dalam gereja ini.
seperti pohon. Walaupun musim kemarau, walaupun musim kering, dia tetap berbuah dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, terima. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang sungguh heran, amin. Kita belajar sesuatu yang sungguh dahsyat pagi hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk sepekan. Oh ya, kami menyambut dengan sukacita. Pagi hari ini saya melihat ada saudara-saudari kita yang sudah lama nggak datang dan pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kami. Selamat datang keluarga Pak Daniel, selamat datang keluarga Pak Ade. Kami senang untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan informasi selama sepekan, petugas ibadah pagi minggu depan, pemuji akan dipimpin oleh Bapak Ayung beserta saudara Timo, pembicara oleh ibu kita Ibu Hinio, pengumuman oleh Bapak Miko, kita ada acara permohonan doa, asyirnya oleh Bapak Noven dan Bapak Amin, doa tutup Bapak Miko, multimedia oleh Saudari Meme, pemusiknya oleh Bapak Irmawan, Saudara Andi dan Saudari Sheila. Mari kita yang terlibat dalam pelayanan kita persiapkan untuk setiap pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan, amin. Supaya pelayanan kita bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Informasi selama sepekan, selesai ibadah minggu pagi ini ada pembinaan untuk para pasutri yang akan melangsungkan pernikahan. Dan pembinaan ini juga terbuka untuk setiap pasangan suami istri yang rindu untuk membangun nilai-nilai rumah tangga Kristen yang harmonis dan berbahagia. Jadi tidak tertutup bagi pasangan yang mau ikut, walaupun sudah melangsungkan pernikahan dulu, tetap boleh ikut gitu ya dalam pembinaan pasutri ini. Oke, dan bergabunglah juga di pembinaan SAT yang akan dibuka kelas baru mulai hari Senin ini tanggal 12 April jam 7:30 di gereja. Kemudian hari Selasa kita ada worship doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Hotma, renungannya oleh Bapak Gembala, pemusiknya Saudara Edwin. Dalam doa ada kuasa Tuhan yang nyata, bekerja dan dahsyat. Bagi setiap jemaat diundang, ibadah doa sudah dibuka, tidak online, jadi yang rumahnya berdekatan bisa datang ke gereja untuk ikut ibadah doa di tempat ini. Dan 1, 2, 3 belum kurang semangat. 1, 2, 3 ya, ada pertemuan hari Rabu untuk fellowship pria sejati di tempat ini jam 9:30. Kumpulnya 9:30 malam. Oh my God. Ya. Ya, jam 9:30 malam ada fellowship untuk pria sejati. Di tempat ini mari hadirlah para pria-pria sejati di tempat ini. Sepertinya rencananya pria sejati akan mengadakan fellowship bersama ke puncak ya. Iya, ke puncak. Jadi, makan kambing. Asik ya. Ya, jadi untuk fellowship ini akan dikenakan kontribusi. Nanti beberapa biayanya kontribusinya bisa menghubungi Pak Ir dan juga Pak Ayung gitu ya. Datanglah hari Rabu di tempat ini untuk pria-pria sejati di tempat ini. Amin. Dan untuk tim misi dan sosial hari Jumat ada meeting Zoom dengan Bapak Gembala Sidang mulai jam 8 malam. Mari dipersiapkan waktunya hari Jumat untuk tim misi dan sosial. Linknya akan diberikan menyusul, begitu ya.
Demikian saja informasi. Selamat pekan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema untuk kita semua, amin. 3, 2, 1. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Oh iya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang biasanya abu-abu, ini kan biasa kita kumpulkan untuk pembangunan. Untuk ibadah khusus hari ini, kita akan persembahkan amplop yang abu-abu ini untuk membantu saudara-saudari kita yang saat ini sedang tertimpa bencana di NTT. Amin. Kita mau berbagi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa semoga persembahan ini bisa menjadi berkat bagi mereka yang kesulitan, yang kekurangan di sana. Amin. Terima kasih, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati, nanti waktu dan tempat saya serahkan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan seperti yang tadi sudah disampaikan Cititin. Untuk persembahan yang abu-abu adalah persembahan untuk membantu korban bencana di NTT. Juga untuk yang amplop coklat itu untuk persembahan di ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat persembahan kita bagi yang sudah menyiapkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu, kami bawa persembahan kami berdoa Tuhan, biarpun apapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya semuanya untuk kemuliaan-Mu dan semuanya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi berkat untuk sesama kami, juga menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi yang sudah menyiapkannya bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak di depan. Terbaik ku terima darimu.
dan kita bangkit berdiri. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kita bersama-sama bersatu hati. Kita mengangkat tangan, kita berdoa untuk saudara-saudari kita di NTT. Hinara bapa ya rala basika nara bapa ya rala basanda ya rala basi. Hinara bapa ya rala basika nara bapa ya rala bala 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 bayas. Hinara bapa ya rala basanda ya rala bapa ya rala bala 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 bayas. Hinara bapa ya rala Sikini arala bayara la bashande, hianara baba bayara la bala 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 bayasi, hianara baba bayara la bala 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 bala
kami memohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang tertimpa bencana di NTT. Apa yang menjadi kendala mereka saat ini, kami percaya Engkau yang akan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Engkau yang akan menjadi sumber perlindungan. Engkau yang akan menjadi sumber pertolongan. Engkau yang akan memulihkan keberadaan kehidupan saudara-saudari kami yang saat ini sedang tertimpa bencana. Apapun Tuhan, kami berseru dalam nama-Mu bahwa Allah sanggup untuk membantu, Allah sanggup untuk menolong, dan tangan-Mu tak kurang panjang untuk mengerjakan suatu yang ajaib dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Engkau tak pernah berjanji bahwa badai tidak akan datang, tapi Engkau berjanji saat badai itu datang, penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan sempurna. Lawat NTT bagi kemuliaan Tuhan. Lawat NTT untuk kemuliaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, apapun yang menjadi kendala mereka. Biar penderitaan ini tidak menjadi membuat kami tawar hati, tidak menjadi gentar hati, tidak menjadi takut, karena tangan Tuhan selalu menyertai saudara-saudari kami di sana. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kau sudah memberkati ibadah kami, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersukacita untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, untuk setiap hikmat yang turun lewat firman-Mu, untuk pengetahuan, untuk setiap semua yang terselubung Tuhan singkapkan, karena kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu pagi hari ini. Pakai lewat hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran dan ajaib lagi. Biarlah tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan dimanapun hamba-Mu melayani. Biarlah kuasa kasih Tuhan tercurah dalam kehidupannya secara pribadi, untuk kehidupannya, untuk kehidupan keluarganya. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan satukan kami kembali dalam ibadah selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari para kekasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang memberkati saudara dan yang melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita yang lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia. Roh yang menyertai saudara dan yang menetapkan saudara menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.